Hei kamu, sudah malam ya? Kalau kamu lelah, tenang saja. Di cerita ini, kamu boleh rebahan, menutup mata, dan ikut tenggelam dalam kisah kecil tentang rindu, kehilangan, dan sebuah rumah yang pernah penuh tawa. Ini adalah cerita tentang Ali. Waktu seolah berhenti ketika Ali terduduk diam. Sorot matanya yang dulu menyimpan binar hidup, kini hanya memantulkan kekosongan. Ada peran yang tak kasat mata dalam benaknya tentang hidup, tentang luka, tentang kenapa semuanya berasa begitu kuat. Langkahnya pelan, tubuhnya gemetar. Gadis itu menyeret dirinya keluar kamar mandi dengan napas tak beraturan. Setiap langkahnya seperti beban dunia ditumpahkan di pundaknya. Setiap sentimeter yang dia tempuh adalah pertarungan baru melawan rasa sakit yang tak kunjung reda. Saat tubuhnya bersandar di tepi ranjang, matanya menatap meja kecil di sebelahnya. Tangannya meraba pelan, mencari sesuatu yang telah lama menjadi teman dalam diamnya. Sebuah botol kecil berisi pil tidur akhirnya tergenggam erat di tangannya yang gemetar. Harapan tentang kesembuhan telah lama menguap. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, masihkah harus bertahan? Botol itu terbuka, satu butir jatuh ke telapak tangannya. Di antara ketidakpastian dan keputusasaan, pikirannya melayang. Apakah saatnya mengakhiri semuanya? Atau harus terus menanggung beban yang bahkan tak mampu dijelaskan dengan kata? Dia memandang pil-pil itu seperti menatap keputusan hidup. Pilihan yang tak seharusnya dimiliki siapapun. Di ujung sana, ia hanya ingin suatu hal, tenang, tapi dunia tak pernah membiarkannya istirahat, bahkan sejenak. Tubuhnya akhirnya terkulai lemas, obat telah menguasai raganya, dan untuk pertama kalinya dia tidak lagi menangis. Tak ada jeritan, tak ada isak, hanya diam. Lelahnya tak bersuara, tetapi begitu nyata. Di pelukannya sendiri, Ali akhirnya terlelap, tidak karena damai, tapi karena tak ada lagi energi tersisa untuk merasa. Nata menatap langit malam dari jendela. Ada sesuatu yang mengganggu benaknya. Ia tak tahu pasti apa, tapi perasaannya tak bisa bohong. Kata-kata terakhir yang ia dengar dari Ali sore tadi berputar di kepalanya seperti gema. Tapi semua sudah terlambat. Tak ada yang bisa dilakukannya kini, kecuali menunggu pagi dalam penyesalan yang sunyi. Dan di tempat lain, Ali telah sampai di titik akhir dari labirinnya. Dunia terlalu bising, terlalu kasar, dan terlalu tidak adil untuk jiwa yang rapuh seperti miliknya. 2 jam berlalu. Ali akhirnya bangun dari tidur singkatnya. Tubuhnya yang kaku bergerak perlahan dan dia mulai duduk bersandar pada ranjang. Di tengah rasa sakit yang masih menyapa sendi-sendi tubuhnya, Ali terdiam, mengamati sekitarnya. Ruangan ini masih dihantui oleh keheningan yang menyelimuti setiap sudutnya. Terasa sepi dan sunyi seakan-akan waktu telah berhenti di tempat itu, namun sekaligus terasa nyaman. Sebelum beranjak bangkit dari tepi ranjang, cewek itu menatap kosong ke arah botol obat tidur dan butiran-butiran kecil yang berserakan di lantai. Di sana ada butir-butir obat yang tak terjamah,
Ada bayangan dirinya yang hampir saja merelakan diri terjerumus ke dalam kedamaian yang abadi. Obat tersebut menjadi saksi bisu keputusasaan hidupnya. Dengan hati yang masih berat, ia mencoba mengumpulkan tenaga untuk beranjak. Memeriksa luka-lukanya, Ali tersenyum miris saat menatap pantulan dirinya di cermin yang terlihat mengenaskan. Karena bekas-bekas memar dan goresan karya Saripta tercetak jelas di kulitnya yang pucat. Tangan rapuhnya mengambil kotak berisi perban dan antiseptik yang tersimpan di meja rias. Dengan hati-hati, Ali ringkih tersebut membersihkan luka-lukanya, memastikan bahwa setiap luka mendapatkan perawatan yang layak. Senyum pahitnya terulas. Nyatanya di rumah sebesar ini dia hanya mempunyai diri sendiri untuk menyembuhkan lukanya. Helaan napas berat mengudara setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan dengan menempelkan plester di kening. Ali mengusap air mata yang baru saja jatuh menggunakan lengannya. Senyuman penuh keterpaksaan terukir, meyakinkan diri bahwa banyak hal baik menantinya di depan. Setidaknya untuk saat ini dia hanya perlu terus bertahan dan menahan diri. Sambil mengumpulkan sisa-sisa tenaga, Ali mengganti seragam lusuhnya dengan satu setel baju tidur dan sebuah sweater tebal. Seketika dia merasa jauh lebih baik dalam balutan pakaian hangat. Ali lalu berjalan menuju kasur empuknya untuk membaringkan tubuh. Namun 10 detik kemudian dia kembali bangkit karena merasa melupakan sesuatu. Ali cepat-cepat meraih ponsel yang habis daya dan mengisi dayanya. Butuh waktu kurang dari 1 menit, ponsel berlogo buah digit tersebut sudah kembali menyala. Beberapa pesan masuk dari Selena membuatnya menepuk jidat. Waktu terus berjalan. Satu persatu pesan masuk ke ponsel Ali, namun tak ada yang terbaca. Selena, teman satu kelompoknya, mengirimkan pesan dengan nada ringan, sekadar pengingat untuk ikut pertemuan malam ini. Tapi seiring jam berganti, nada itu berubah menjadi cemas. Pukul 5 sore kemudian, mulai khawatir. Pesan-pesan itu mulai memohon, mulai khawatir, mulai bertanya-tanya apakah Ali baik-baik saja. Tapi tak ada balasan. Selena mulai panik, pikirannya dipenuhi skenario buruk. Rasa cemas itu tumpah dalam tulisan-tulisan kecil yang terus ia kirim. Tak ada satupun yang dijawab, tak ada centang biru, tak ada tanda bahwa Ali membaca apapun. Dan pada akhirnya pukul 8 malam lewat 1 menit, Aji sudah bergabung dalam pertemuan. Hanya Ali yang belum muncul. Waktu berjalan pelan, tapi juga menyakitkan. Hingga akhirnya Ali membuka matanya, tubuhnya masih berat. Pikirannya masih kabur, tapi ia mengambil ponsel itu, menatap notifikasi yang berderet, dan akhirnya membaca satu persatu pesan yang sudah terlalu lama terlewat. Di balik matanya, yang sembab, ada perasaan aneh. Hatinya yang dingin seketika terasa hangat. Seseorang mencarinya, menanyakan kabarnya, merindukannya, dan mungkin menyayanginya dengan cara yang ia tak pernah sadari. Namun Ali terlambat. Yang bisa ia lakukan hanya membalas seadanya, dengan alasan, dengan kalimat-kalimat kosong, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal dirinya tahu ia hampir pergi dan tak seorang pun tahu. Tapi dunia tetap berjalan. Selena membalas pesannya dengan syukur dan lega. Tak tahu bahwa di balik layar Ali sedang menahan tangis. Ia ingin jujur, ingin berkata bahwa dia sedang tidak baik-baik saja.
Ia ingin jujur, ingin berkata bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kata-kata itu terlalu berat untuk keluar. Jadi ia tersenyum palsu, membalas ringan dan mencoba terlihat normal. Terkadang yang menyelamatkan seseorang bukanlah pelukan atau melihat, tapi sekadar satu pesan kecil yang berkata, "Lo di mana?" Dan hari itu Ali diselamatkan oleh pesan yang sempat ia abaikan. Dari balkon kelasnya yang berada di lantai 2, Ali memandang ke arah lapangan olahraga. Matahari pagi bersinar cerah, memancarkan cahaya yang menghiasi seluruh halaman sekolah. Suara riuh rendah dan tawa para siswa yang bersemangat memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang penuh semangat. Ali berdiri sendirian seraya menumpukan kedua lengannya pada pembatas balkon. Rambut hitam sepunggung yang dibiarkan terurai menari pelan akibat angin sepoi-sepoi. Seperti biasa, seragam putih abunya terbalut dengan kardigan biru kesayangannya. Saat ini tidak ada yang mengajar di kelas Ali, maka dari itu cewek tersebut memutuskan keluar kelas berniat mencari udara segar. Namun saat dia berdiri di balkon, pemandangannya terus tertuju ke arah lapangan. Di sana dia melihat kedua kakak-kakaknya, Nata dan Samuel, tengah asyik bermain bola bersama teman-teman sekelas mereka. Nata tampak lincah dan berenergi. Dia berlari cepat menendang bola dengan penuh semangat, seolah-olah sudah teramat sering memainkannya. Di samping Nata terlihat Samuel menunjukkan keahlian yang sama. Mereka berdua saling memberi dukungan, tertawa dan terlihat begitu bahagia. Hari di mana tawa abang sama AA yang kelihatan selepas itu sama teman-temannya bakal tiba buat aku nggak ya? Apa suatu hari nanti aku bisa ketawa bareng sama abang dan AA lagi? Batin Ali berujar. Ali menghela napas dalam-dalam, teringat pada kejadian semalam ketika dia dipukuli oleh kakak sulungnya. Kala itu Nata dan Samuel hanya diam, tidak berbuat apa-apa untuk membantu adik perempuan mereka. Meski sakit di tubuhnya masih terasa, tetapi rasanya jauh lebih sakit jika dibandingkan dengan sakit di hatinya. Ucapan Samuel kembali terngiang, bak kaset rusak dalam ingatan Ali. Rasa kecewanya tumbuh subur saat mendengar kakak ketiganya mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat yang dimana trauma Ali secara langsung diremehkan. Padahal Samuel dengan jelas melihat bagaimana Ali gemetar ketakutan saat kejadian hari itu. Li, panggilan seseorang membuat Ali tersentak. Dia refleks berbalik, rupanya Selena berdiri di sampingnya seraya membawa 2 bungkus cemilan di tangan kanannya. Bengong aja ketempelan loh nanti, ucap Selena, matanya terus melirik memar-memar di pipi dan plester yang membalut kening Ali. Pemandangan tersebut sangat mengganggunya sejak dia menjemput Ali tadi pagi. Selena sangat ingin mengetahui penyebab luka Ali, tetapi dia tidak ingin memaksa temannya itu. Mungkin nanti saat waktu dan suasana tepat, dia akan berusaha memancing Ali untuk bercerita. Berhubung semalam baru nyelesain teorinya aja, hari ini kita buat alat buat praktikumnya yuk. Lo bisa kan? Tanya Selena yang ikut menyandarkan tubuhnya pada pembatas balkon. Bisa. Nanti ingetin aku buat izin ke orang rumah ya. Gue gak sebodoh itu, Le. Awalnya gue gak mau ikut campur waktu lihat plester di kening sama samar di pipi lo. Tapi kali ini lo harus cerita sama gue karena gue yakin ada hal yang gak bener.
Gue bahkan nyenggol pundak lo pelan, tapi lo kelihatan kesakitan banget. Lo kenapa sebenarnya, Li? Tadi sesuai rencana di sekolah, sore hari Ali bersama Aji dan Selena mengerjakan tugas kelompok di rumah Selena. Diskusi berjalan lancar dan mereka jauh lebih fokus dibanding semalam. Namun, saat Aji beranjak ke kamar mandi, Selena yang hendak meraih pensil di dekat Ali tidak sengaja menyenggol pelan pundak temannya itu. Keningnya mengernyit saat melihat Ali terlihat kesakitan. Maka dari itulah, keduanya berakhir di sini, di balkon kamar Selena, hanya berdua saja. Karena Aji tengah membeli alat tulis di tempat fotokopi terdekat. Ali jelas bisa merasakan tatapan menuntut yang dilayangkan oleh Selena. Dia hanya mampu menatap lurus ke arah depan, menatap daun-daun yang berguguran akibat angin sore dengan tatapan kosong. Gue tahu, Li, gue cuma orang baru di hidup lo. Tapi bukan berarti lo gak bisa ngandelin gue. Gue sahabat lo, Li. Gue selalu siap jadi tempat lo cerita, tambah Selena. Benteng pertahanan dalam diri Ali runtuh dalam sekejap. Dia menoleh dengan setetes air mata yang sudah jatuh lebih dulu. Aku habis dipukuli sama kakak aku, Sel. Adu Ali dengan nada teramat rendah. Kemudian mengalirlah seluruh cerita mengenai rangkaian hidup Ali Sala Samantha yang dipenuhi luka berdarah, tentang status Bunda Gian sebagai ibu baru bagi 4 bersaudara Raja Raksa, tentang meninggalnya Bunda karena kesalahannya, tentang bagaimana mereka semua melabelinya sebagai pembunuh dan tak henti menyiksanya selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk kali pertama dalam hidupnya, setelah bertahun-tahun memendam semua lukanya sendiri, Ali bisa menceritakan dukanya kepada orang lain. Untuk pertama kalinya juga dia merasa lega, sangat lega, dan riuh di kepalanya sedikit mereda. Selama Ali bercerita, Selena hanya diam. Namun dari raut wajahnya jelas dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sungguh dia tidak mengira sahabatnya ini memendam luka sedalam ini. Karena itulah dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Hanya membiarkan Ali melepaskan sakit yang ada di hatinya. Bukannya gue gak tahu diri, Sel. Cuman kalau boleh minta sama Tuhan, gue mau Bunda gak usah selamatin gue hari itu. Gue gak sanggup hidup dibenci sama ayah dan kakak. Kini Ali menangis terisak. Gue capek banget sampai ada di titik dimana gue gak merasa bersyukur karena harus kembali bangun setiap harinya. Tangisan Ali terdengar begitu menyedihkan. Dan tahu-tahu air mata Selena ikut menetes dengan penuh hati-hati. Selena membawa tubuh Ali ke dalam dekapannya. Saat ini hanya dekapan yang mampu dia berikan. Setidaknya dia berharap dengan cara ini dia bisa menyampaikan pesan bahwa dia ada dan selalu siap menjadi tempat aman untuk Ali melepas duka. Enggak apa-apa, Li. Kita lalui jalanan sulit ini bareng-bareng ya. Sekarang lo punya gue. Kalau ada apa-apa gue selalu siap buat dihubungi. Tolong jangan menyimpan luka seorang diri ya. Bisik Selena lembut. Ali tak bisa menjawab. Dia hanya terus menangis untuk melepaskan beban di hatinya. Satu hal yang dia syukuri, ternyata keputusannya untuk terus bertahan adalah keputusan yang tepat. Setidaknya hari ini dia menemukan salah. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu pernah merasa kehilangan, ingat kamu gak sendiri. Ali pun pernah, tapi dia tetap bertahan. Selamat tidur, semoga malam ini lebih tenang. Dan semoga mimpi indah membawamu ke tempat yang penuh peluk hangat. Selamat malam.